Pernah merasa hidup seperti ditekan dari segala arah, seolah dunia sengaja menguji batas sabarmu? Menariknya, justru dalam situasi seperti itulah filosofi stoik paling terasa manfaatnya. Stoikisme bukan teori kuno yang kaku, tapi cara berpikir praktis supaya kita tetap waras di tengah tekanan. Banyak orang tumbang karena stres bukan karena masalahnya terlalu berat, melainkan karena pikirannya tidak siap menanggung beban. Disinilah 3 sikap stoik bekerja seperti jangkar yang menjaga mental tetap stabil walau badai datang. Sikap pertama adalah membedakan mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak. Kedengarannya sederhana, tapi kebanyakan orang justru stres karena sibuk memikirkan hal di luar kuasanya. Komentar orang, situasi tak terduga, bahkan masa lalu sering jadi sumber tekanan. Stoik mengajarkan bahwa energi mental itu terbatas, jadi jangan dihamburkan ke hal yang tidak bisa diubah. Fokus saja pada tindakanmu, responsmu, dan pilihanmu. Saat kamu sadar batas kendali, beban pikiran langsung terasa lebih ringan. Tekanan hidup sering terasa berat karena kita merasa harus menguasai semuanya sekaligus. Padahal, mencoba mengontrol segalanya justru membuat kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Sikap stoik melatih kita untuk berkata dalam hati, "Ini bukan wilayahku." Kalimat sederhana itu bisa menyelamatkanmu dari overthinking berjam-jam. Bukan berarti menyerah, tapi memahami realitas. Orang yang tenang bukan yang hidupnya tanpa masalah, melainkan yang tahu mana masalah yang pantas ia pikirkan. Sikap kedua adalah menerima kenyataan tanpa drama berlebihan. Banyak tekanan sebenarnya muncul bukan dari kejadian, tapi dari penolakan kita terhadap kenyataan itu. Kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana, dan ketika tidak, emosi langsung meledak. Stoikisme melatih penerimaan rasional, melihat situasi apa adanya tanpa menambah cerita di kepala. Dengan begitu, pikiran tetap jernih dan keputusan yang diambil tidak dipenuhi emosi sesaat. Menerima bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ini sering disalahpahami. Dalam stoikisme, menerima adalah langkah awal sebelum bertindak. Kamu mengakui keadaan sekarang, lalu bertanya, langkah terbaik apa yang bisa kulakukan? Saat orang lain sibuk mengeluh, kamu sudah bergerak. Saat orang lain panik, kamu sudah punya rencana. Tekanan tidak hilang, tapi kamu tidak lagi tenggelam di dalamnya. Ketika seseorang menolak realitas, pikirannya akan sibuk melawan hal yang sudah terjadi. Itu seperti mencoba menghentikan hujan dengan tangan kosong, melelahkan dan sia-sia. Stoik mengajarkan bahwa energi harus diarahkan pada solusi, bukan penolakan. Begitu kamu berhenti melawan kenyataan, pikiran terasa lebih lapang. Dari situ muncul kejernihan yang membuatmu mampu melihat peluang, bahkan di tengah situasi sulit. Sikap ketiga adalah menjaga ketenangan batin. Dalam dunia yang serba cepat, tenang justru jadi kekuatan langka. Banyak orang mengira ketenangan itu bawaan lahir, tapi sebenarnya keterampilan yang bisa dilatih. Stoikisme melatih kita mengatur respons, bukan menghilangkan emosi. Kamu tetap bisa merasa marah, takut atau cemas, tapi kamu tidak membiarkan perasaan itu mengambil alih kemudi hidupmu. Orang yang tenang di bawah tekanan sering dianggap kuat, padahal rahasianya bukan kekuatan, melainkan pengendalian diri. Mereka tidak bereaksi spontan terhadap setiap masalah. Mereka memberi jeda antara kejadian dan respons. Jeda kecil itu terlihat sepele, tapi disitulah letak kebijaksanaan. Dalam jeda itu, pikiran punya waktu memilih reaksi terbaik, bukan reaksi tercepat. Tekanan hidup sebenarnya seperti ujian karakter. Ia menunjukkan apakah kita mudah goyah atau mampu berdiri kokoh. Stoik melihat tekanan bukan sebagai musuh, tapi sebagai pelatih mental. Semakin sering kamu menghadapi situasi sulit dengan tenang, semakin kuat daya tahan emosimu. Lama-lama hal yang dulu terasa menakutkan berubah jadi tantangan biasa saja. Menariknya, sikap stoik tidak membuat hidup jadi dingin atau membosankan. Justru sebaliknya, kamu bisa menikmati hidup lebih dalam karena tidak lagi dikuasai kecemasan. Saat pikiran tidak dipenuhi kekhawatiran berlebihan, kamu punya ruang untuk menghargai hal kecil, napas tenang, langkah santai, atau momen hening. Tekanan mungkin masih ada, tapi ia tidak lagi menguasai panggung utama hidupmu. Banyak orang mengejar hidup tanpa tekanan, padahal itu hampir mustahil. Hidup selalu punya tuntutan, perubahan, dan kejutan. Stoikisme tidak menjanjikan hidup bebas masalah, tapi menawarkan cara supaya masalah tidak menghancurkanmu. Ini seperti belajar berenang, bukan mengeringkan laut. Kamu tidak menghilangkan ombak, tapi kamu jadi cukup kuat untuk mengapung di atasnya. Saat kamu mulai menerapkan 3 sikap tadi,
Perlahan cara pandangmu berubah. Masalah yang dulu terasa seperti tembok, kini terlihat seperti tangga. Tekanan yang dulu membuat panik, kini terasa seperti alarm pengingat untuk tetap sadar. Perubahan ini bukan sulap instan, tapi hasil latihan mental yang konsisten. Stoikisme bekerja pelan, tapi efeknya dalam dan tahan lama. Ketenangan stoik juga menular ke lingkungan sekitar. Orang yang stabil emosinya sering jadi tempat bersandar bagi orang lain, bukan karena mereka punya semua jawaban, tapi karena kehadiran mereka membuat suasana lebih tenang. Dalam dunia penuh tekanan, kehadiran orang seperti ini terasa seperti udara segar. Mereka membuktikan bahwa ketenangan adalah kekuatan nyata, bukan sekedar teori motivasi. Menjalani hidup dengan sikap stoik bukan berarti menjadi manusia tanpa rasa, melainkan manusia yang sadar arah. Kamu tetap punya mimpi, ambisi dan keinginan, tapi kamu tidak membiarkan tekanan memaksamu kehilangan kendali. Justru di tengah badai, kamu belajar berdiri lebih tegak. Di tengah kebisingan, kamu menemukan suara batinmu sendiri. Pada akhirnya, hidup penuh tekanan bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dipahami. Dengan membedakan kendali, menerima kenyataan dan menjaga ketenangan batin, kamu tidak lagi sekedar bertahan hidup, tapi benar-benar menjalani hidup. Tekanan mungkin tidak pergi, tapi kamu berubah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih jernih dan lebih siap menghadapi apapun yang datang.